Selamat sore saudara-saudara. Saudara-saudara, seperti saya katakan tadi di awal bahwa kita akan memasuki minggu-minggu prapaskah atau masa prapaskah dimulai dari hari ini. Jadi sebetulnya mulai hari ini kita kalau ada yang berniat berpuasa mulai hari ini. Tapi kalau ada yang misalnya ya tadi udah makan-makan padahal niat puasa nggak apa-apa lah ya. Tapi jangan nggak apa-apanya berturut-turut gitu ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingat ketika dulu masih kecil, saya melihat teman-teman yang muslim ketika mereka memasuki bulan Ramadan, nggak kecil-kecil banget sih, udah zaman sosmed, maksudnya ketika masih agak lebih muda, itu suka posting gitu ya, kalau habis puasa, bulan puasa lebaran, lalu mereka berkata, aduh masih setahun lagi puasa. Maksudnya alangkah nikmatnya bulan puasa itu masih setahun lagi puasa. Padahal saya sebagai orang yang saat itu tidak ikut berpuasa, melihat bukan yang gak enak ya, mesti puasa sebulan penuh. Bangun subuh masih jam 4 udah mesti makan, lalu seharian menahan lapar dan haus. Apalagi kalau misalnya membayangkan yang bekerja di tempat yang panas, lalu harus naik motor lintas Jakarta, lagi puasa, nggak boleh marah, itu kayaknya kan sengsara banget gitu ya. Tapi kenapa refleksi di bulan di hari Idul Fitri adalah aduh pasti setahun lagi puasa. Nah tentu ini makanya memang itu ya yang namanya orang menjalani kehidupan religius, kehidupan beragama, kehidupan spiritual. Orang kalau dari luar melihat tuh memang kayaknya ngapain sih hidup bisa enak, hidup bisa gampang, dibuat susah, mesti menahan diri, mesti begini, mesti begitu. Tetapi ketika orang sudah menjalaninya, ternyata ada kenikmatan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu saat ini ada yang namanya intermittent fasting. Ini bukan soal spiritualitas, tapi orang berpuasa bahkan bukan cuma sebulan, tapi setiap hari. Karena dikatakan ketika orang berpuasa itu sebetulnya baik untuk kesehatan. Kenapa? Karena tubuh yang ditunda diberi makan, maka ketika dia lapar dia akan memakan cadangan lemak di tubuh kita dan tubuh akan memakan sel-sel yang rusak, sel-sel yang mati. Jadi banyak orang berpuasa demi kesehatan atau demi kesehatan melakukan puasa. Ini untuk mengontrol gula darah, tekanan darah dan sebagainya. Atau juga mungkin untuk yang mau berdiet ya, mengurangi berat badan. Tapi jadi sebetulnya ya puasa, makan minum itu ternyata memang ada baiknya untuk kesehatan ya. Dan tapi kalau kita lihat dari segi spiritualitas, ini kalau kita lihat lagi kembali ke teman-teman kita yang muslim gitu, ada juga pemahaman bahwa selama bulan puasa pahalanya itu double. Ya, jadi kalau berbuat baik, melakukan yang baik selama bulan puasa, pahalanya double. Nah, sebetulnya dalam kekristenan kita tidak punya konsep pahala. Karena konsep keselamatan kita kan kita ditebus, dibayar lunas dari segala dosa-dosa kita nggak usah lagi hitung-hitungan sama Tuhan dosa kita berapa, pahala kita berapa ya. Di akhir hidup kita tuh nggak ada neraca, timbangan di mana ditimbang dosa dan pahala. Maka kita menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibebaskan dari dosa, bukan karena kebaikan, bukan karena pahala kita, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Nah tetapi ya, makanya ini kalau kembali ke saudara-saudara kita muslim, ini sesuatu yang baik selama bulan puasa karena pahalanya double. Nah tapi sebetulnya kalau kita lihat dalam bacaan Injil kita hari ini berkali-kali disebutkan upah dari Bapa di sorga. Nah upah ini kan sebetulnya kan apa bedanya dengan pahala. Nah untuk ini saya mau mengajak kita memahami bahwa upah di sini adalah spiritual gain, keuntungan rohani. Saudara-saudara, saya bicara begini tidak lagi mau membanding-bandingkan agama atau mengatakan kita lebih baik dan sebagainya, tapi mau menggambarkan ya, karena supaya kita juga memahami, menghayati, sebetulnya juga memotivasi supaya kita juga nggak kendor semangatnya dalam berpuasa. Apalagi kita berpuasa, aksi penyangkalan diri kita selama masa prapaskah itu nggak harus dari subuh sampai maghrib, nggak boleh makan dan minum. Tapi seringkali karena sifatnya boleh dipilih, malah seringkali kita banyak bocornya ya, banyak bolongnya. Sementara padahal dimintanya tuh cuma menyangkal sesuatu yang paling kita suka, tapi ternyata sulit banget. Jadi kenapa saya ngomong gini, untuk mengajak kita supaya juga
bersemangat dalam menjalani masa prapaskah dan masa berpuasa ini. Nah ini bicara soal upah dari Bapa di sorga ini sebetulnya sebagai spiritual gain, bukan soal pahala dan dosa di akhir zaman, karena kita nggak punya pemahaman seperti itu, tetapi bicara soal di kehidupan sekarang kita mengalami pertumbuhan spiritual, kita mengalami keuntungan dari beribadah, kita mengalami damai sejahtera, hati yang dibersihkan, hidup yang dipulihkan, itu sekarang. Melalui salah satunya melalui dengan tadi berdoa, berpuasa dan juga bersedekah yang dikatakan dalam Injil Matius. Dan juga dalam surat Korintus sebetulnya yang menjadi bacaan kita hari ini, Paulus mengatakan bahwa inilah waktu kemurahan Tuhan. Ini adalah sebuah momen kesempatan untuk kita bertobat karena Tuhan berkenan untuk mendamaikan dirinya dengan kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi saya mau mengajak kita untuk melihat momen Prapaskah di mana kita diajak merenungi dosa-dosa kita, mengenali kelemahan kita, kedagingan kita, dan mengambil komitmen untuk menyangkal diri. Ya kan, kalau penyangkalan diri itu kan kita mau komitmen, sacrifice, mengorbankan sesuatu yang kita suka, bukan sesuatu yang kita nggak suka. Jadi kalau yang nggak doyan nasi, lalu bilang selama masa prapaskah saya nggak mau makan nasi, itu nggak masuk hitungan itu ya, lah wong memang nggak doyan. Atau saya nggak doyan kopi, jadi selama masa prapaskah saya nggak mau ngopi, lah ya memang nggak pernah ngopi gitu ya. Tapi kita mengenali apa yang menjadi kelemahan kita. Dan dalam hal ini bukan hanya soal makan dan minum, tapi juga misalnya soal karakter-karakter kita. Ya, misalnya yang suka bermalas-malasan, saya mau bangun lebih pagi, saya mau komitmen bangun jam sekian, mau olahraga misalnya. Atau misalnya yang suka malas bersih-bersih alias jorok gitu ya, saya mau lebih bersih ya. Mungkin yang biasa mandinya sehari sekali, selama masa prapaskah saya mau mandi sehari 2 kali misalnya gitu ya. Mengenali apa yang menjadi kedagingan kita, kelemahan kita. Apa yang paling sering kita lakukan yang menyabotase kehidupan kita, sehingga kehidupan kita bukan kehidupan anak Tuhan yang penuh dengan cinta kasih dan berkat Tuhan, tapi hidup yang penuh dengan kemarahan, kekhawatiran, kebencian, kepahitan, itu semua kita kenali apa sumbernya dan kemudian itu yang mau kita sangkali. Ya, dan selama 40 hari kalau kita komitmen sebetulnya kata orang kan cukup butuh 21 hari untuk create a new habit ya. Nah, ini 40 hari ya niscayanya kalau kita komitmen melakukan itu selama masa prapaskah, kita akan punya sebuah habit positif yang baru. Nah, jadi ini momen menggunakan kesempatan bahwa Tuhan berkenan untuk merevisi hidup kita. Jadi ini katanya hidup kita ini sebetulnya ketika kita diajak bertobat, diajak merenungkan kedagingan kita ya, akar kelemahan kita yang terkuat, lemah kok kuat ya, tapi kelemahan kita yang terbesar yang selama ini loh yang bikin hidup kita tuh banyak gak sejahteranya. Misalnya ego yang terlalu tinggi, ini yang bikin relasi-relasi saya ini tidak baik karena pride saya terlalu tinggi. Atau mungkin suka sweet talk ya, ngomongnya manis, janji-janjinya janji-janji sorga, tapi gak pernah menepati. Ini kelemahan saya. Belajar untuk entah menepati janji atau jangan mengucap janji palsu, karena janji palsu itu kan sama juga berbohong gitu ya, bilangnya mau akan begini tapi tidak ya, sama juga bohong in advance. Jadi udah bohong duluan karena tahu tidak akan bisa memenuhi. Jadi mengenali apa sih yang membuat sumber karakter kita, habit kita yang selama ini menyabotase kehidupan kita, relasi kita. Termasuk juga berkat Tuhan. Tuhan mau memberkati kita dengan pekerjaan, tapi karena mungkin kita malas, kita nggak tepat janji, kita bahkan mungkin suka korupsi, suka serakah, meninggikan harga ketika ada pelanggan. Ini yang seringkali bikin kita malah kehilangan pelanggan misalnya. Jadi kita perlu mengawali masa Rabu Abu ini dengan mengenali apa yang menjadi kelemahan kita. Nah, poinnya adalah Tuhan mau merevisi, Tuhan mau memberi kesempatan kita untuk menjadi lahir baru, menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Dan ini saudara-saudara seringkali orang memahami
revisi dari Tuhan atau pengampunan ketika kita bertobat Tuhan mengampuni itu hanya berlaku ke depan, bukan berlaku ke belakang. Padahal pengampunan dan pendamaian Tuhan itu berlaku bukan hanya ke masa depan kita, tapi juga ke masa lalu kita. Maksudnya gimana? Maksudnya orang seringkali memahaminya, oke, misalnya dulu saya nakal, pakai narkoba, mungkin juga pokoknya pergaulan bebas dan sebagainya, pokoknya kacau lah hidupnya. Ya, sehingga itu membekas. Relasi saya dengan keluarga, dengan orang tua tidak baik, tubuh saya juga ada damage-nya gitu ya, karena mungkin dulu pakai narkoba merusak. Lalu kita berpikir ya udah kalau gitu, kalau Tuhan mengampuni saya jadi ciptaan baru, tapi saya akan hidup dengan bekas-bekas luka ini. Ya. Dan itu akan membekas. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, bahkan saat ini ketika orang mengubah, ini nih agak minggir dikit ya, ini ngomongin revisi dari Tuhan, tapi ambil contohnya soal kesehatan. Ketika orang mengubah pola makannya, pola pikirnya, pola hidupnya, bahkan seringkali ketika tubuhnya itu sudah tanda kutip rusak gitu ya, ketika dia berubah bisa ada revisi. Saya punya teman yang punya bawaan paru-parunya itu tidak baik. Saya lupa kenapa sakitnya, tapi dikatakan selama dia sakit itu naik tangga 1 lantai aja tuh dia tuh habis itu mesti diam dulu gitu ya, karena nggak kuat nafasnya. Selama dia bekerja selalu pasti seminggu itu ada sehari 2 hari nggak bisa masuk kantor. Nah lalu kemudian dia menemukan sebuah metode makan food combining gitu ya, yang dia coba dengan sangat komitmen. Dan dia katakan dalam waktu beberapa bulan dia menjadi lebih sehat. Lalu ketika dia ke dokter langganannya, di ronsen paru-parunya itu sebelumnya tuh dia katakan paru-parunya tuh banyak parutnya, scar, karena dari kecil. Tapi dia katakan ketika dia mengubah pola makan, dokter bilang, loh paru-paru kamu kok bisa sembuh ya. Dan ini orang bukan anak umur 20-an ya. Saya kenal dia saat itu sudah umur 50-60 dan mungkin ini terjadinya ketika dia umur 40-an, 50-an. Ini mau mengatakan bahwa ketika orang bertobat, tanda kutip berubah, berbalik, sesuatu yang kita pikir di masa lalu sudah akan selamanya ini menjadi bagian dari hidup kita, ternyata bisa diubah. Nah apalagi dalam kuasa Tuhan, ketika kita bertobat, karakter kita yang tidak baik, pola pikir kita, kemarahan, kepahitan yang kita simpan, ketika kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan itu bisa memulihkan bukan hanya hidup kita yang akan datang, tapi juga ke belakang. Ya. Ingat cerita Esau dan Yakub. Buat Yakub sudah selesai hubungan dia dengan Esau karena dia berbuat salah kepada Esau. Dia nggak pernah berani pulang. Bahkan dia nggak pernah berani pulang untuk ketemu dengan ayah dan ibunya ketika mereka mangkat, ketika mereka meninggal. Karena dia begitu takut dengan Esau. Tapi dalam perjalanan ketika Ayub direndahkan oleh Tuhan, dibentuk, diajarkan kehidupan, ternyata ketika kehidupan Tuhan mempertemukan dia kembali dengan Esau, dia mendapati Esau yang sudah mengampuni dia. Sesuatu yang buat Yakub itu nggak terpikirkan bahwa kakaknya yang berangasan itu bisa mengampuni dia. Di masa lalu udah selesai, udah musnah hubungan itu, udah nggak ada lagi. Ternyata bisa Tuhan pulihkan ketika ada pertobatan. Dan ada banyak cerita saudara-saudara ketika orang merasa sudah mengecewakan orang tuanya, mengecewakan pasangannya, mempermalukan keluarganya, rasanya nggak mungkin ada pengampunan. Tetapi ketika dia berbalik, Tuhan juga bekerja di hati orang-orang di masa lalunya, orang-orang yang dia rugikan di masa lalu. Tuhan bisa mendatangkan pemulihan dan pengampunan sehingga memang yang sudah terjadi akan terjadi, tetapi kita melihatnya dengan perspektif yang berbeda. Dan ini yang dalam Mazmur yang tadi kita nyanyikan, ini yang diucapkan ya, bahwa ketika Tuhan membebaskan, membersihkan kita dari kesalahan, apa yang Tuhan lakukan? Dikatakan bahwa Tuhan berkenan akan kebenaran di dalam batinku. Biarlah aku mendengar kegirangan lagi, bangkitkan lagi kegirangan kepadaku. Di sini kita lihat bahwa ketika Tuhan membersihkan dosa-dosa kita, mengampuni kita dari kesalahan kita, memang yang terjadi tidak akan bisa, sejarah itu nggak bisa ditulis ulang. Tetapi yang terjadi adalah batin itu dipulihkan. Kegirangan itu, sukacita, damai sejahtera itu dikembalikan.
Dan kita bisa melihat kembali bahkan hal-hal yang memalukan, hal-hal yang kelam sebagai perjalanan hidup di mana Tuhan membentuk kita dan Tuhan berjalan bersama dengan kita. Makanya masa prapaskah itu, masa pertobatan, masa kita mau mengenali keberdosaan kita, kedagingan kita, dan momen di mana kita diajak untuk komitmen sebagai umat Tuhan bersama-sama menyangkal diri, itu adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Kesempatan Tuhan mau memulihkan kita. Bukannya nyusah-nyusahin ya, mesti puasa, mesti menyisihkan uang, mesti begini begitu, tapi ini sebuah kesempatan untuk hidup kita direvisi. Bukan hanya ke depan tetapi juga apa yang sudah terjadi ke belakang. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita melaluinya, bagaimana kita melakukan penyangkalan diri, bagaimana kita menjalani masa prapaskah. Nah, tema khotbah kita hari ini adalah kesalehan yang senyap. Dan ini mau bicara bagaimana supaya spiritual gain, upah dari Bapa di sorga itu, upah dari berdoa, berpuasa, bersedekah itu bisa kita dapatkan, bukan berarti kita pamrih ya, minta upah bukan, tetapi supaya manfaat, gain, keuntungan dari beribadah itu bisa kita dapatkan, maka di sini sebetulnya diminta untuk kita lakukannya dalam diam. Bukan sebagai aksi unjuk diri, tetapi aksi penyangkalan diri. Bapak Ibu, saudara-saudara, yang pertama adalah kenapa kita diminta untuk lakukan itu dalam sembunyi. Berdoa di kamar, jangan berdoa di depan umum. Ini kalau gitu pendeta susah juga ya, pendeta tiap ibadah doanya di depan mimbar, masuk YouTube lagi. Tapi tentu bukan itu maksudnya. Karena pada saat itu orang Yahudi, sampai sekarang sih sebetulnya, mereka itu apalagi kalau di kota Yerusalem, dekat Bait Allah itu mereka bisa di mana aja berdiri dan berdoa. Kalau mungkin pernah naik pesawat lalu ada orang Yahudi, mereka juga suka bawa kitab gitu. It's okay, kita nggak menghakimi, tetapi mau mengatakan itu loh yang dimaksud, jangan berdoa itu di pengkolan jalan, di pasar. Karena itu bisa terjadi di masyarakat Yahudi saat itu, orang bisa lagi ke pasar lalu mau beli daging tapi tahu-tahu dia berdoa gitu ya. Jadi supaya dilihat. Nah, jadi poinnya adalah kita beribadah tidak untuk dilihat. Kenapa? Karena kalau kita beribadah motivasinya untuk dilihat, entah kita posting di sosmed, entah apalah gitu ya kita lakukan supaya dilihat, sebetulnya kita tidak sedang mencari spiritual gain, tapi kita mencari external validation. Kita mencari validasi dari lingkungan, supaya orang lihat, oh dia orang Kristen yang baik, wah hebat ya, dia itu berpuasa, wah hebat loh, dia tuh orangnya saleh, rajin berdoa. Nah, ini semua bisa membiaskan kita, membelokkan kita dari tujuan kita yang utama dalam ibadah, itu apa? Mendekatkan diri dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, mengenali kelemahan-kelemahan kita. Karena ya kalau kita dengar pujian-pujian, validasi dari lingkungan di sekitar kita, kita seringkali merasa bahwa kita sudah baik, kita sudah oke. Enggak lihat ke dalam dan melihat apa yang perlu diperbaiki. Makanya Tuhan katakan bukan berarti nggak dapat upah, tapi kamu sudah dapat upahmu, udah dapat gainnya, tapi bukan spiritual gain, social gain mungkin, psychological gain, secara psikologis kita merasa hebat, merasa bangga dengan diri kita, tapi bukan spiritual gain. Sementara spiritual gain itu seharusnya itu yang kita cari. Nah, apa sih spiritual gain itu? Bapak Ibu saudara-saudara, ini sebetulnya bicara soal lawannya dari external validation adalah internal awareness. Jadi kesadaran yang ada di dalam diri kita. Makanya tadi saya katakan kita mengawali masa prapaskah dengan menyadari apa yang menjadi kelemahan kita. Termasuk juga sebetulnya boleh kita menyadari hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dalam diri kita. Tetapi kita juga mau mengakui dalam segala kerendahan hati, dalam kerapuhan kita, ada hal-hal yang menjadi penyebab yang berulang dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita melakukannya? Gampang aja, tiap malam sebelum tidur kita review lagi hari kita. Hari ini apa yang baik, apa yang kurang baik. Dan ini kalau kita lakukannya dalam berdoa dengan Tuhan ya, bercakap-cakap dengan Tuhan, lama-lama kita akan semakin ngeh.
Ya, kadang-kadang awal-awal mungkin kita masih ada ego kita menutupi. Misalnya tadi kok kayaknya nggak enak ya sama si A gitu ya. Tapi itu si A yang salah. Mungkin ego kita masih berusaha membenarkan diri. Tapi kalau kita lakukan apalagi 40 hari, dan sebetulnya masa prapaskah itu lebih dari 40 hari. Karena hari minggunya nggak dihitung. Sebetulnya kalau dihitung hari minggu berarti ada 46 hari. Tapi hari minggu kita boleh tidak usah berpuasa, tapi kan berdoa tetap dong ya hari minggu. Kalau kita lakukan hampir 2 bulan kita lakukan itu, lama-lama awareness kita akan semakin tajam, semakin jernih. Menyadari sifat-sifat kita yang baik ataupun yang tidak. Menyadari ketika kita marah, kesel, sedih, kecewa, tersinggung, kita bisa menganalisis. Oh ini karena ego kita, atau karena ini sebetulnya karena saya mengasihi dia tapi kasihnya kayaknya nggak berbalas, ini yang bikin saya sedih. Ya beda ya, jadi kita semakin jernih bisa melihat apa yang menjadi sebab hal-hal dalam hidup kita. Dan spiritual gain-nya apa Bapak Ibu? Kalau kita mendapatkan kejernihan batin, kejernihan spiritual. Hidup itu jadi enteng, hidup itu jadi tenang. Kita nggak akan penuh dengan penyesalan, tidak akan penuh dengan kemarahan, tidak akan penuh dengan penghakiman pada diri sendiri, tidak akan penuh dengan kekecewaan. Dan itu sesuatu yang sangat berharga. Saya melihat cuplikan wawancara Tom Bilyeu, itu dia salah seorang podcaster top lah ya, yang termasuk juga kaya raya, dia miliuner atau mungkin bilioner sekarang nggak tahu lah. Dikatakan Tom Bilyeu dalam wawancara itu dia katakan ukuran keberhasilan saya ketika saya sudah mencapai kayaknya the first 1 million gitu, dan terus kan uangnya makin bertambah, dia bilang kalau udah dapat 1 million, 2 million dollars ya, bukan 1 juta rupiah, kalau itu sih kita semua miliuner ya. Tapi ketika mendapat 1 million dollar, kedua, ketiga, itu mulai menjadi kayaknya ya udah take for granted ya, memang biasa aja gitu ya rasa gembiranya. Tapi dikatakan yang menjadi ukuran tanda kutip keberhasilannya adalah how do I feel. Jadi bukan soal berapa banyak duit, apakah berapa banyak temannya, berapa banyak keturunannya, bukan itu, bahkan bukan juga kesehatan, tapi how do I feel. Kalau saya punya uang miliaran atau triliunan, atau saya menang pemilu, menang pilpres, menang apapun, tapi saya duduk di rumah dan saya merasa arogan atau merasa marah, merasa kecewa, it doesn't mean anything, gak ada artinya. Nah maka ketika kita bicara soal spiritual gain, internal awareness, apa sih yang kita dapat? Kita akan merasa damai sejahtera, merasa tenang. Hal-hal yang terjadi, hal-hal yang tidak menyenangkan tidak berarti akan stop, karena kita manusia yang masih akan terus bertemu dengan manusia lain. Tetapi kita bisa melihat itu seperti air di daun talas. Masih tahu peribahasa itu, Megan? Tahu air di daun talas ya? Artinya nggak akan meresap, nggak akan nempel. Apapun yang terjadi ya udah. Air di daun talas, daun yang licin itu ya, kalau ketetesan airnya turun gitu ya, nggak akan daunnya jadi basah, atau kalau air di atas kertas kan kertasnya basah jadi keriting karena dia menyerap. Tapi karena daun talas itu ada lapisan lilinnya, maka air itu ya menetes, tapi dia akan sebentar aja dia akan meluncur turun. How do we feel? Internal awareness, itulah spiritual gain ketika kita tidak mencari external validation, tetapi upah dari Bapa di sorga. Lalu yang kedua juga ini ya, kalau kita baca kembali surat Korintus, ada banyak sekali bagaimana Paulus dalam kesaksiannya tentang apa yang dia lakukan untuk menggunakan waktu keselamatan dari Tuhan sebaik mungkin, yaitu adalah pengendalian diri, pemurnian hati melalui pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati. Nah ini menarik, bagaimana bukan cuma aware, kan kalau sadar kan cuma aware, ini kelemahan saya, ini kenapa saya kesel dan sebagainya, tetapi ada perubahan. Saya rupanya selalu merasa terluka kalau teman saya main sama teman yang lain dan saya nggak diajak. Ada ya misalnya kita mungkin berpikir, lalu kita aware ini kenapa? Rupanya saya waktu kecil saya merasa kurang disayang. Orang tua saya lebih sayang sama kakak saya atau sama adik saya, sehingga saya selalu punya perasaan insecure. Nah, ini baru sampai tahap menyadari, aware.
Nah, tetapi tahap selanjutnya dalam masa prapaskah ini adalah kita merevisi pemurnian hati dengan pengetahuan. Kita ya baca-bacalah ya, entah mungkin buku psikologi atau buku teologi, renungan, mendengarkan firman Tuhan, dengerin khotbah, supaya ada perubahan, ya metanoia, ada pertobatan, pembaruan akal budi, sehingga nggak cuma kita menyadari kedagingan, kelemahan, sumber kejatuhan kita, tapi itu bisa diubah, revisi di dalam. Jadi mengubah apa yang ada di dalam hati kita, memurnikan hati. Nah, di sini artinya juga kita belajar juga untuk merevisi relasi dengan sesama. Kalau misalnya seringkali kan kita tuh kesel-kesel kan karena manusia kan, nggak mungkin kita kesel-kesel karena sampah, tidak, misalnya sampahnya bau nih gitu, kita keselnya kan sama yang buang sampah sembarangan misalnya kan, kita keselnya sama tetangga kita. Ketika macet, kita nggak keselnya sama mobil, kita keselnya sama orang yang nyetirnya ugal-ugalan atau lampu merah jalan terus gitu kan. Jadi sebetulnya kan how do we feel yang gak enak itu kembali ke relasi kita dengan sesama kita manusia. Nah, maka ketika kita belajar untuk memurnikan hati kita, maka artinya kita juga belajar untuk menjembatani relasi menjadi lebih baik. Nah, ini memang langkah yang tidak mudah. Kenapa? Karena butuh kemauan dari orang lain. Kita mungkin maunya baik, tapi orang itu mungkin pikirannya terhadap kita tetap negatif. Orang itu tetap punya sifat-sifat yang tidak cocok dengan kita. Nah, tetapi bukan berarti ini tidak dilakukan. Maka sebetulnya poinnya adalah dalam hal ini kesabaran dan kemurahan hati. Saudara-saudara, pada masa prapaskah kita juga diajak untuk bermurah hati. Ya, ada dana APD, kita dimintakan untuk berpuasa atau menyangkal diri, lalu uang yang biasa kita pakai untuk jajannya itu kita sisihkan menjadi dana aksi penyangkalan diri untuk nanti kita sumbangkan kepada yang membutuhkan, salurkan pada yang membutuhkan. Tapi juga nggak harus sisihan, bisa juga kita memang punya niat komitmen untuk memberi dalam kemurahan hati. Lepas dari kita sudah memberi persembahan, sudah memberi perpuluhan, kita mau kasih lagi. Tapi juga kemurahan hati itu bukan hanya soal materi, tetapi juga soal ruang dalam hati kita. Being generous, ada ruang yang, dalam kemurahan hati ada ruang untuk menerima keberadaan orang-orang yang tadi itu, yang mungkin cara berpikirnya, karakternya, nilai-nilainya memang gak cocok dengan kita. Yang mungkin sikapnya kepada kita juga tidak terlalu baik. Tetapi kalau kita punya kemurahan hati dan dalam kesabaran untuk terus memberi ruang itu, maka kita juga sedang memberi ruang untuk apa? Tuhan bekerja. Tuhan bekerja dalam hidup kita dan juga Tuhan bekerja dalam hidup orang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau bicara soal kemurahan hati itu sebetulnya didasari oleh rasa syukur. Generosity tidak akan pernah muncul, generosity, kemurahan hati yang otentik ya, bukan pencitraan nyumbang karena dipaksa atau nyumbang karena diliput, tapi benar-benar kemurahan hati itu muncul karena apa? Rasa syukur. Kan makanya orang kalau lagi merasa bersyukur kan, mau ngasih bunga buat di gereja, mau ngasih persembahan lebih karena lagi ada rasa syukur, ada berkat. Tapi bukankah hidup kita setiap hari, setiap saat diberkati oleh Tuhan? Apapun, bukan hanya soal materi, tapi bahwa kita hidup itu semua adalah berkat. Nah, kalau kita setiap hari kita bangun dengan rasa syukur, ada satu hari lagi dalam hidup saya, Tuhan berikan saya kesempatan, saya masih punya atap di atas kepala, saya masih ada air bersih, tinggal buka ledeng, saya masih ada makanan, bahkan saya masih ada pekerjaan, saya masih bisa bersenang-senang, saya masih begini begitu. Saudara-saudara, rasanya kalau kita benar-benar dipenuhi dengan rasa syukur, maka kemurahan hati itu hal yang mudah. Sama seperti kalau gelas itu sudah meluap, ya dengan sendirinya dia akan keluar mencari, ya bisa juga kalau kita cuma meluap lalu mubasir gitu ya. Tapi kalau gelas itu sudah meluap dengan rasa syukur, maka kemurahan hati itu seperti air yang tinggal kita salurkan. Maka dalam masa prapaskah kita juga diajak bukan saja untuk mengenali
kelemahan kita dan mau bertobat dari situ. Kita bukan saja diajak untuk menyangkal diri, tapi kita diajak juga untuk bermurah hati. Bermurah hati paling mudah sebetulnya melalui materi. Karena lebih mudah memberi uang daripada memberi ruang di hati untuk orang yang tadi, yang nyebelin, yang mungkin sudah menyakiti hati kita. Mana dulu, ayam dulu apa telur duluan, mana aja lah. Tapi kalau bisa dua-duanya, kemurahan hati. Dan sekali lagi, spiritual gain-nya adalah ketika kita bermurah hati, kita membuka ruang untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan sama seperti tadi saya katakan di awal, saya dulu gak ngerti apa nikmatnya orang puasa, sampai saya mengalami manfaat dari berpuasa. Oh ya, demikian juga kita mungkin kalau cuma dikasih tahu, lalu suruh membuka ruang hati, bermurah hati, aduh kayaknya lebih enak megangin duit deh ya, atau lebih enak menutup pintu rapat-rapat dari orang yang tidak menyenangkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mencoba, mau berusaha, kita akan mengalami damai sejahtera, sukacita dan pemulihan dalam hidup kita yang mungkin kita bahkan gak berani mengharapkannya. Tapi itu bisa mungkin terjadi. Maka dengan sukacita marilah kita memasuki masa Prapaskah ini, berkomitmen ya, yuk kita berkomitmen apa yang mau kita korbankan, kita mau give up selama masa Prapaskah. Nah Bapak Ibu Saudara, nanti kita diminta untuk menulis, betul ya Kak Dewi ya? Kita diminta untuk menulis komitmen kita di, udah ada? Oh minggu besok ya, ditulis lalu nanti akan digantung di pohon. Dan setiap minggu akan dipilih untuk didoakan dalam doa syafaat. Apa yang menjadi misalnya, jadi makanya ini nikmatnya berpuasa bersama adalah kita tuh secara spiritual tuh kita bersama-sama didukung ya. Jadi tapi nggak ada, kalau yang terpilih nggak dapat hadiah sih. Tapi dan maksudnya kalau yang tidak terpilih juga jangan merasa aduh aku tidak didoakan. Enggak, ini kan lebih secara simbolik bahwa mau mengatakan bahwa kamu yang menyangkal diri, kamu yang punya komitmen ini, tapi kita bersama-sama. Secara spiritual kita saling mendoakan, saling menguatkan, sehingga semua kita bisa mengalami pemulihan, bisa mengalami anugerah keselamatan Tuhan sesungguh-sungguhnya. Tuhan menyertai kita. Amin.